Aziz sebut ada operasi intelijen berskala besar di perkara Habib Rizik Syihab. Di bawah saja. Ya. Nah, dengan demikian ada perlakuan yang berbeda, ada pelanggaran hukum. Nah, kami menduga, kami melihat apa yang terjadi terhadap Habib Rizik dan para pengurus FPI serta Habib Hanif ini adalah operasi intelijen lanjutan. Dan sayangnya pengadilan tidak menolak. Operasi intelijen itu adalah perbuatan dari lembaga eksekutif, di bawah eksekutif. Seharusnya pengadilan selaku lembaga yudikatif yang merupakan pilar-pilar negara hukum itu mengoreksi tindakan-tindakan dari eksekutif yang sewenang-wenang dan melanggar hukum serta melanggar konstitusi. Tapi oke lah. Saya cuma ingin bertanya, sedang melaksanakan perintah siapakah kalian, wahai para aparat? Sedang melaksanakan perintah siapakah, wahai kalian hakim yang disebut yang mulia hakim? Kalian para jaksa sedang melaksanakan perintah dan keinginan siapakah sehingga begitu ngototnya sampai melakukan tindakan kekerasan fisik pada Habib untuk menghadirkan di ruang sidang online? Saya sudah tegaskan bahwa kita menganggap perbuatan itu sebagai suatu kotoran peradaban yang Aziz sebut ada operasi intelijen berskala besar di perkara Habib Rizik Syihab. Mirip kisah Bung Karno. Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tim pengacara Habib Rizik Syihab menyiapkan nota keberatan atau eksepsi atas perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain itu, tim HRS juga menilai kasus itu seperti kisah perjuangan Presiden Soekarno dalam lakon Indonesia Menggugat. Mereka mengklaim kasus yang dialami Habib Rizik merupakan bentuk kezaliman sehingga dijadikan target politik. Tim itu menyebut kasus yang menjerat HRS tidak dilihat dengan akal sehat. Aziz menyebut telah terjadi proses penghakiman dan penghukuman yang dikerjakan intelijen negara. Habib Rizik Syihab dalam perkara Akuo tidak lepas dan merupakan bagian dari operasi intelijen berskala besar atau OIBB oleh rezim zalim Dungu dan Pandir. Tulis draft eksepsi yang diterima jpnn.com dari salah satu kuasa hukum HRS Aziz Yanwar pada Jumat 19 Maret. OIBB yang dimaksudkan dalam draft itu ialah operasi black propaganda terhadap Habib Rizik dan FPI, operasi kontra narasi, operasi pencegahan kepulangan HRS dari Saudi walaupun akhirnya berhasil pulang, operasi penghalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama di berbagai provinsi untuk menolak keberadaan HRS dan FPI. Tulis kuasa hukum dalam draft eksepsi itu. Kuasa hukum menyebut dalam OIBB ada operasi konyol penurunan baliho di berbagai tempat oleh aparat yang bukan tupoksinya. Selanjutnya, operasi konyol mengerahkan komando operasi khusus untuk membunyikan sirine di Petamburan, Jakarta Pusat. Operasi pembantaian pengawal HRS, operasi surveillance, tulis tim HRS. Oleh karena itu, mereka memohon agar eksepsi itu dikabulkan majelis hakim. Tahanan mestinya lebih bisa dibawa, tinggal di bawah saja. Ya. Nah, dengan demikian ada perlakuan yang berbeda, ada pelanggaran hukum. Nah, kami menduga, kami melihat apa yang terjadi terhadap Habib Rizik dan para pengurus FPI serta Habib Hanif ini adalah operasi intelijen lanjutan. saya sudah tegaskan bahwa kita menganggap perbuatan itu sebagai suatu kotoran peradaban yang kita tidak perlu tanggapi. Kenapa? Karena kotoran peradaban. Karena memang mereka ini mungkin sudah kehabisan akal terkait dengan kita klaim bahwa ini negara demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, ada lagi equality before the law, ada lagi presumption of innocence itu. Ini kan enggak. Kemarin mereka menjabarkan semua tanpa bukti hukum berdasarkan tuduhan. SKB itu keluar, kemudian baru pembuktian itu dikejar-kejar terkait dengan
terorisme. Secara teoritis, Iya. saya ingin mengatakan, kalau penegakan hukumnya benar, kan sebenarnya kan bisa dibela di pengadilan. Dan sayangnya pengadilan tidak menolak. Operasi intelijen itu adalah perbuatan dari lembaga eksekutif, di bawah eksekutif. Seharusnya pengadilan selaku lembaga yudikatif yang merupakan pilar-pilar negara hukum itu mengoreksi tindakan-tindakan dari eksekutif yang sewenang-wenang dan melanggar hukum serta melanggar konstitusi. Makanya mestinya pengadilan tidak mengikuti operasi berbagai macam skenario operasi intelijen untuk membungkam Habib Rizik dan kawan-kawan. Saya kira itu. Majelis Hakim tetap akan melaksanakan sidang secara online, kemudian advokasi. Gimana? Ya, Habib Rizik maunya ini offline ya, menolak online. Kemudian Habib Rizik dalam hal ini juga tidak mengakui persidangan model seperti itu. Habib Rizik menunjukkan perlawanannya karena memang kita hanya punya doa dan juga perlawanan apa yang ada di diri kita yang bisa dimaksimalkan dengan segala keterbatasannya, dengan segala dukungan dari netizen dan umat Islam serta masyarakat, ya kita maksimalkan apa yang kita punya. Hukum juga banyak, majelis hakim 3, ada panitera, ada pengunjung, kumpul semua, ya, menjaga prokes. Kenapa satu terdakwa tidak bisa datang untuk Iya, seperti itu betul. Jadi bisa dibayangkan nggak? Ada rombongan jaksa berkumpul di tempat yang sama, walaupun dijaga prokes tetap aja, ya kan? Ada rombongan pengacara duduk 20 ya pengacara ya? Hampir 40. 40, Masya Allah. Belum pengunjung yang lainnya, belum wartawan. Di ruang sidang itu puluhan Aparat orang. keamanan yang Aparat jumlahnya 2 kali lipat dari. Masa satu orang nggak boleh datang? Namanya Habib Rizik Syihab. Apakah Habib Rizik Syihab ini membawa virus yang sangat amat berbahaya gitu? Gimana sebetulnya sih? Luar biasa. Tapi oke lah. Saya cuma ingin bertanya, sedang melaksanakan perintah siapakah kalian, wahai para aparat? Sedang melaksanakan perintah siapakah, wahai kalian hakim yang disebut yang mulia hakim? Kalian para jaksa sedang melaksanakan perintah dan keinginan siapakah sehingga begitu ngototnya sampai melakukan tindakan kekerasan fisik pada Habib untuk menghadirkan di ruang sidang online? Dan wahai para polisi di lapangan, kalian sedang melaksanakan perintah dari siapakah sehingga kalian bisa menumpulkan, membuang otak kalian yang bisa berpikir dengan bagus seharusnya melarang pengacara hadir ke ruang sidang. Perintah siapa sebetulnya? Artinya siapa di balik semua ini, saudara? Siapa? Siapa yang memberikan perintah? Kalian semua seperti penyanyi, seperti peserta kor, paduan suara yang menyanyikan lagu yang sama. Zalimi Habib Rizik. Rampas hak asasi Habib Rizik. Polisinya, jaksanya, hakimnya, semua bersuara yang sama dengan tugasnya masing-masing. Ada dirigen tentu saja, ada konduktor yang memberikan aba-aba. Memberikan aba-aba kepada polisi, memberikan aba-aba pada jaksa, memberikan aba-aba kepada hakim. Siapa? Orang ini siapa? Siapa? Anda pemirsa? Karena Bang Edi Channel ini bisa membantu saya menjawab siapa orang itu yang memberikan perintah kepada hakim, memberikan perintah kepada jaksa, memberikan perintah kepada polisi untuk mempertontonkan kebodohan itu. Siapa sebetulnya? Siapa? Kalian sedang bekerja untuk siapa? Karena kalau akal waras kalian pakai, akal sehat kalian pakai, tidak akan terjadi peristiwa ini.